Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, di hadapan kita ada sepeda listrik yang aki atau baterainya sudah soak ya, sudah waktunya ganti. Ini kita akan merancang atau merakit pengganti aki atau baterai dari sepeda listrik ini dari baterai rekondisi atau bekas baterai laptop. Di sini kita akan menggunakan baterai lithium ion bekas atau rekondisi dari baterai laptop ukuran atau tipe 18650 seperti ini. Jadi kita menggunakan atau kita recycle baterai bekas laptop yang seperti ini, kita bongkar, kita ambil sel dari baterai tersebut, kita gunakan untuk mengganti aki atau baterai sepeda listrik. Ini kami khususkan bagi sahabatku semua yang sudah pernah atau pernah membuat atau merakit baterai lithium bekas laptop. Masalahnya ini barang sudah bekas, kita harus mengetahui kondisi baterai tersebut, dalam artian baterai lithium yang di laptop itu memang dirancang atau dirakit secara seri paralel. Rata-rata ya ada 3 seri, ada yang 4 seri, ada yang tiap seri berisi paralel 2, atau bahkan yang seperti di notebook itu cuma 1 seri tapi 4 seri, maaf ya, 4 seri cuma baterai 1 paralel 1, itu jumlahnya 4. Yang di laptop biasanya 3 seri, tiap serinya 2 paralel, jadi berisi 6. Contohnya untuk yang kapasitas besar, laptop spek besar seperti Dell itu memakai bahkan paralelnya berisi 3. Nah, dalam artian baterai laptop itu memakai sistem BMS yang enhanced. Jadi masih ada kemungkinan baterai laptop itu tiap serinya ada yang masih bagus. Itu saja terpengaruh dari si pengguna atau bekas laptop mana. Kalau yang rumahan, permasalahannya kalau di rumah itu sampai ngedrop hidup laptop dengan dicas. Kecuali yang di kantor atau yang sering bepergian itu memakai yang baterai bagus. Jadi semisal mendapat baterai bekas laptop yang pemakainya, usernya itu di rumah, itu pastinya dapat kondisi yang jelek. Jadi perbandingannya untuk baterai bekas laptop untuk kapasitas yang masih bagus, contohnya untuk baterai yang masih batangan seperti ini, kita bongkar, kita cek. Nanti untuk
alat tester, kita menggunakan CU yang untuk tes kapasitas dengan beban rekomendasi untuk baterai lithium ion ukuran atau tipe 18650 ini masih ampere rendah, belum high drain ya, masih ya ada beberapa seperti yang tipe tadi yang NCR seperti ini sebenarnya sudah high drain, tapi jarang-jarang. Ini biasanya dipakai untuk laptop yang spek kelasnya tinggi, memerlukan daya yang besar. Sebenarnya untuk tes kapasitas itu macam-macam, ada yang pakai litikola atau apa. Yang penting untuk sistem tes kapasitas, masalah keakuratan, kita tes langsung ketika sudah jadi hasil tesnya, kita uji coba sendiri. Jadi untuk mengetahui sebenarnya kapasitas si baterai itu dalam kondisi bagus atau tidak. Maaf ya, ini kita khususkan, tapi nggak apa, yang masih belajar pun kita mengikuti nggak masalah. Tapi saya sarankan merancang dulu dari yang kecil-kecil. Misalnya kita memakai rangkaian 3 seri dulu, nah, seperti ini 3 seri. Kalau sudah merasa yakin sudah bisa atau yakin untuk keamanan, masanya untuk perakitan baterai lithium itu ya mudah-mudah susah. Dalam artian seri paralel itu harus nantinya harus seimbang atau balance tiap serinya. Jadi si baterai tidak pincang. Maksudnya tidak pincang bagaimana? Nanti baterai ketika sudah ada beban, kalau semisal pengisian tidak sama atau seimbang, jadi baterai akan, yang kondisi baterai belum terisi penuh itu nanti akan cepat drop. Jadi kita harus merakit sistem seri paralel, harus kita usahakan yang pertama setidak-tidaknya tipe baterai sama. Masalahnya untuk tiap baterai itu berbeda-beda IR ketika pengecasan atau discharge, pengurasan itu nanti akan berbeda. Ya nanti sahabatku semua bisa browsing atau cari tentang baterai lithium untuk penggunaan baterai laptop. Langsung saja, depan kita ada sepeda listrik. Ini memakai 4 baterai, dan yang sebelahnya itu memakai 3 baterai atau 3 aki. Jadi sepeda listrik itu ada yang memakai 3 aki atau 3 baterai, ada yang 4 baterai. Yang digunakan itu aki atau baterai VRLA yang speknya itu lebih tinggi atau lebih baik daripada baterai basah atau baterai kering. Mohon maaf, pengertian baterai kering dengan baterai VRLA itu beda.
baterai kering yang digunakan untuk sepeda motor itu sistemnya free maintenance atau bebas perawatan. Itu sistemnya sama saja dengan aki yang jenis basah yang memakai elektrolit aki sur. Itu sama saja, cuma beda nggak perlu isi air aki untuk menambah elektrolitnya. Itu satu jenis, cuma beda bahan elektrolitnya. Tetapi untuk sepeda listrik itu memakai sistem yang VRLA, itu memakai elektrolit gel dan sistemnya dingin, tidak gampang, istilahnya gembung, ya bahasanya hamil. Itu pengetahuan mengenai ini baterai. Jadi jangan sekali-kali mengganti aki sepeda listrik dengan aki sepeda motor, itu nanti akan berbeda hasilnya. Ya walaupun masalah harga cenderung lebih murah, tapi nanti kualitas atau daya berbeda. Maaf, ini waktu sebenarnya masih siang tapi mendung, jadi agak gelap. Nah, kita memakai flash. Jadi untuk pengetahuan sedikit mengenai penggunaan baterai sepeda listrik. Sebenarnya ini ya kita ganti bisa pakai VRLA. Kita mengganti dengan baterai lithium menggunakan dinamo DC. Ketika memakai aki VRLA itu malah beratnya lebih, ya lumayan lebih ringan menggunakan baterai lithium. Tujuannya kita mengurangi bobot sepeda listrik sebelum si user atau pemakai itu mengendarai sepeda listrik. Jadi akan lebih ringan daripada menggunakan baterai atau aki VRLA. Tujuan dari awal mula mengganti baterai sepeda listrik menggunakan baterai lithium ion agar lebih ringan. Jadi akan lebih lama pemakaian daripada menggunakan baterai VRLA dengan kapasitas aki yang sama. Contohnya yang sebelah yang warna merah itu sudah hampir ya lebih 1 tahun. Itu sekitar Agustus 2022 perancangan baterainya, masih berjalan sampai sekarang. Itu memakai kapasitas 8 Ah kalau tidak keliru. Maaf, kemarin tidak sempat saya buatkan database per paralelnya itu memakai kapasitas, tapi seingat saya memakai jauh di bawah spek dari bawaan rata-rata untuk sepeda listrik ini 12 Ah untuk tiap baterainya. Jadi di seri, jadi di seri untuk meningkatkan voltase. Masa untuk sistem DC itu cenderung menggunakan voltase tinggi. Oke, kita langsung saja kita bongkar daleman dari baterai
atau aki sepeda listriknya. Oke sahabatku semua, kita pindah keluar saja biar kelihatan jelas. Permasalahannya tadi di dalam agak gelap karena cuaca mendung gerimis, sebenarnya pengennya di dalam. Nah seperti ini, maaf, hanya kendaraan, jadi ada bonus suara kendaraan yang lewat. Ya semoga sahabatku semua tidak terganggu ya, maklum rumah memang dekat dengan jalan raya, jadi banyak kendaraan yang lewat dan yang suara knalpotnya agak berisik ya. Oke, kita langsung saja kita lihat isi dalaman baterai dari sepeda listrik yang telah kita buka. Berisi 4 baterai dipasang secara seri. Jadi untuk logika umum ya, baterai dengan voltase 12 volt dikalikan 4, maksudnya dipasang secara seri akan ketemu 48 volt. Tetapi ini secara hitungan secara matematis 12 volt ya. Tapi baterai itu kalau keadaan di charge atau diisi penuh, untuk baterai VRLA itu standby-nya itu di posisi 13,1 volt. Jadinya untuk baterai yang baru saja dicas langsung dipakai itu per baterainya itu 13,8 volt dikali 4, ketemunya 55,2 volt. Jadi kita akan memakai yang sistem voltasenya hampir ya mendekati dengan keluaran baterai yang model atau tipe VRLA yang 55,2 volt. Itu ya bisa lebih sedikit atau kurang sedikit. Kita memakai nantinya BMS, baterai manajemen sistem. Itu nanti fungsinya untuk charger dan discharger, membatasi ya. Untuk dischargernya itu tergantung ya, nanti secara otomatis itu sesuai dengan beban dari kendaraan listriknya atau sepeda listriknya. Tapi enggak begitu ya, cuma nanti perangkatnya lebih aman kalau memakai BMS yang ampernya gede, ampernya besar. Nah, kita menggunakan BMS yang 13 seri seperti ini. Kita mencoba memakai yang 35 ampere kalau tidak salah. Ini kita kelihatan. Nah, ini 13 seri 35 ampere. Ini untuk sistem charger, maksudnya untuk baterai itu nanti kita seri paralel. Kita bandingkan ya pembahasan yang dari awal. Kita menggunakan fungsi atau tujuan menggunakan baterai lithium untuk sepeda listrik itu agar lebih ringan. Kita coba timbang, semisal ya, maksudnya yang isi 4 ini kita belum rakitnya, kita uji dulu yang merah ini, yang memakai 3 aki. Oke, kita timbang berapa bobot. Oke, kita timbang berapa bobot atau berat dari 3 baterai. Kita lihat dulu dari awal 0 ya.
sekitar ya 11 kilo. Nah, kita casing dari baterai, belum kita baterai saja. Oke, kita timbang. Yang kita coba yang kita pakai yang 3 baterai. Nah, itu cuma sekitar 5 kilo. Itu tadi casingnya tidak diikut ditimbang, berarti kan lebih ringan 5 kilo. Jadi tujuannya itu kita mengurangi beban berat di sepeda listrik supaya lebih awet untuk penggunaan, karena sudah berkurang 5 kg. Oke sahabatku, untuk baterai yang si merah yang aslinya menggunakan 3 baterai yang di seri, berapa voltasenya ketika kita menggunakan baterai lithium yang ini menggunakan 10S. Itu baterai lithium yang di seri 10 sel. Kemarin memakai, kalau enggak salah, memakai 8 paralel. Nah, seperti ini untuk BMS nya 10 seri ya, 15 ampere untuk penggunaan BMS nya. Kita cek voltase setelah dicas penuh, kita berapa voltase. 42 volt. Ini baterai sudah berumur sejak perakitan itu bulan Agustus ini, tahun kemarin, berarti sudah hampir 1,5 tahun. Ini Agustus 2022, ini sudah bulan Februari. Nah, sudah 1,5 tahun lebih. Ini masih berfungsi. Ini speknya di bawah ya, tadi saya terangkan cuma sekitar 8 Ah. Oke, kita untuk merakit yang sistem 13 yang untuk si biru memakai BMS 13S. Rencana kita akan menggunakan baterai lithiumnya, berarti mau memakai paralel 8 sel, jadi 8 dikali 13 membutuhkan 104 baterai. Kita akan merakit 12 Ah. Itu 12 Ah berarti 12.000 dibagi yang kita punya stok untuk baterai lithium bekas laptopnya itu ya, masih sebenarnya banyak yang di atas 1.500-an. Kita gunakan yang rendah dulu ya, nanti kalau yang masih kapasitas tinggi untuk yang lain dibagi, berarti 12.000 mAh dibagi 1.500 mAh.
Nah, ketemunya 8, jadi kita membutuhkan paralel 8. Nah, untuk cadangan kita mempersiapkan ya sekitar 110 atau berapa untuk cadangan. Semisal baterai kita kan nanti ketika sudah kita cas, kita itu diamkan dulu sekitar 2 atau 3 hari. Baterai yang masih sehat itu bisa menyimpan. Tapi untuk storage atau penyimpanan jangka lama jangan pernah menyimpan dalam keadaan penuh ya. Ini cuma untuk perakitan. Jadi nanti umur baterai akan cepat habis kalau itu ada istilahnya self discharging. Ketika diisi penuh nanti akan si baterai itu ada pengurasan tersendiri untuk memperpendek umur baterai. Itu saran ya, rata-rata saran dari semua penggiat baterai lithium itu sama. Jangan pernah menyimpan baterai lithium dalam keadaan penuh untuk jangka lama. Kalau cuma beberapa bulan aja enggak masalah, tapi sampai bertahun-tahun nanti akan mengurangi kualitas atau umur pemakaian baterai lithiumnya. Oke, kita sudah mempersiapkan untuk baterai lithiumnya. Ini kita sudah mempersiapkan baterai, kita cas dulu dengan menggunakan BMS. Ini kapasitas 1500-an. Kami menyarankan kalau bisa itu menggunakan satu tipe atau satu jenis, tapi tidak masalah seperti ini baterai pelangi macam-macam tipe. Nanti kita akali untuk merakitnya supaya bisa ketemu atau internal rate-nya itu bisa menyambung atau koneksi ke BMS-nya itu bisa nggak protek. Ya contohnya di perakitan sebelumnya di baterai yang si merah ini, kita BMS yang ini 3S sampai sekitar 1500-an. Ini sekaligus untuk menjawab kemarin ya, belum bisa membuatkan videonya. Di video kemarin membuat atau mengganti yang power sprayer mesin menjadi elektrik di kemarin kan. Nah itu seperti itu perakitan kita menyesuaikan atau kita uji coba langsung. Nah terbukti baterai yang kita rakit itu teruji pemakaian dengan beban itu seimbang atau ya setidak-tidaknya baterai sesuai dengan yang kita rencanakan. Ini yang untuk full smart chargingnya, biar nanti bisa terisi secara penuh. Nanti kalau sudah penuh akan indikatornya berwarna biru. Ini baterai sudah terisi penuh dengan indikator berwarna biru. Sebagian baterai permasalahan dengan aktivitas tidak bisa langsung sekaligus 100 baterai kita cas bersamaan ya, untuk mengisi waktu luang aja. Ini yang sudah kita diamkan 2 atau 3 hari, kita bandingkan dengan yang baru full cas. Kita matikan dulu tiap udah padam semua. Kita ambil berapa voltase untuk keadaan full cas yang baru saja kita cas.
dengan yang sudah kita diamkan. Yang tadi saya bilang untuk cadangan, semisal baterai dalam kondisi yang tidak sehat, dalam artian tidak bisa menyimpan arus dalam waktu yang lama, itu berarti baterai belum atau tidak sehat. Ini yang sebelah yang sudah kita diamkan, kita cek voltasenya. (14,16) yang baru voltas 4,34. Kita lanjutkan dulu aja yang nanti kita singkirkan. Kita 4,2. Yang pucas kita sebelah sini, kita lanjutkan. Oh, ini ada yang tinggal 4 volt, berarti kita ini kita singkirkan. Tadi yang saya bilang buat cadangan, pasti ada 1-2 yang tidak sehat. Kalau masih 4 volt lebih itu tidak masalah. Nah, ini ada lagi. Oke, setelah kita diamkan 2 atau 3 hari, selanjutnya kita rakit. Nah, kita tunggu video untuk perakitannya. Baterai yang telah kita charger full dan kita diamkan 2 atau 3 hari untuk menguji kelayakan baterai lithium bekas laptop apakah layak dirakit. Nah, ini sudah kita siapkan datasheet untuk perakitan baterai lithium untuk sepeda listriknya. Ini kita buat datasheet tabelnya, ada 13 seri, 8 paralel. Untuk setiap seri kita telah mendapatkan kapasitas 12,4 Ah rata-rata untuk tiap serinya. Nah, ini kunci untuk perakitan. Kita jelaskan untuk yang tadi kita, maaf mungkin sebelumnya saya mengatakan internal red, maaf itu saya ralat, yang benar internal resistance. Nah, dalam artian baterai yang sudah terpakai itu mempunyai resistan atau tahanan ketika pengisian. Jadi ketika baterai yang sudah lemah atau kondisi sudah berumur itu mempunyai nilai resistan yang tinggi. Tetapi untuk secara awam kita tidak, ya sebenarnya ada alat untuk mengukur resistan, tapi itu akan langsung terbaca ketika kita menguji kapasitas ketika discharger menggunakan rekomendasi dari bawaan baterai itu sebesar 0,5 ampere atau 500 miliampere. Nah, ini kita untuk merakitnya kita sudah susun
saran saya untuk perakitan itu diusahakan setiap seri itu ada terbagi antara jenis-jenis baterai yang sama. Contohnya untuk baterai ICR Samsung seperti ini, tiap seri itu harus ada, biar terbaca di BMS-nya supaya tidak protek. Dan ini untuk yang LG yang biru itu diusahakan harus ada tiap seri, dan untuk merek Cina pun itu harus ada, walaupun bukan satu merek. Kita bisa browsing, cari-cari info mengenai jenis-jenis baterai yang tipe 18650 buatan dari Cina. Dan yang hijau seperti ini, jangan tertipu. Untuk baterai hijau seperti ini jangan yang polos seperti ini. Maaf, ini yang ini enggak polos ini. Mungkin ini Sony ya. Tapi yang polos yang seperti ini sama seperti yang merah, cuma beda dari bungkusnya aja. Ini merek Sanyo. Oke, jadi kita rangkai, kita usahakan setiap sel itu ada yang sejenis, jadi bisa terbaca internal resistannya akan sama. Tetapi untuk pengalaman pribadi saya, untuk merakit diusahakan dicas full dulu baru dirakit, nanti dikuras atau disargen pengurasan. Jadi sistem BMS-nya membaca dari penuh akan terbaca, dikuras, dan ngecasnya bisa bareng. Dan untuk perakitan ya seperti ini, memang untuk ketelitian ya mungkin ada beberapa kasus merakit baterai lithium katanya bisa meledak. Pengalaman saya selama 5 tahun dalam baterai lithium belum pernah kejadian baterai lithium meledak atau terbakar. Kuncinya kita harus mengetahui baterai lithium yang seperti ini tipe 18650 belum high drain, jadi harus di charger sesuai rekomendasi, jangan terlalu berlebih dengan ampere yang besar, terutama voltase yang melebihi dari rekomendasi. Yang sistem BMS-nya balanced itu diusahakan kalau 3 seri itu voltase ya harus konstan 12,6 volt dan seterusnya. Ya intinya untuk rekomendasi itu voltase harus sama dengan kondisi baterai keadaan full. Ini nanti kita juga akan merubah sistem chargernya. Nanti selanjutnya setelah kita rakit, kita akan memberikan informasi cara merubah modifikasi charger bawaan dari sepeda listrik. Masalahnya untuk rata-rata
untuk bawaan itu kan charger untuk baterai VRLA, berbeda dengan sistem charger untuk lithium. Nah, kecuali nanti gini, biasanya kalau yang sistemnya masih charger bawaan dipakai, nanti yang sistemnya sudah ada balancednya itu akan cepat panas baterainya. Permasalahannya untuk balancednya itu ada resistor untuk mengatur atau mempertahankan setiap sel agar seimbang dalam pengisian dan membatasi voltase yang masuk atau pas waktu charger. Jadi ketika overcharger, si resistornya itu akan bekerja maksimal, akan panas dan memperpendek umur BMS-nya. Dan mungkin juga kejadian akan membuat baterai seumpama chargernya itu tidak protect, akan baterai overcharge, mungkin ya kejadian meledak. Itu kuncinya, kita harus tahu rekomendasi baterai lithium itu cara chargernya. Contohnya untuk ya kalau sistemnya enhanced itu tidak ada balancernya, tetapi resiko itu proteksi untuk chargernya ketika satu sel itu sudah penuh, ya voltase untuk tiap selnya 4,2 volt. Nah, risikonya sel yang lain mungkin belum penuh, tetapi BMS-nya sudah protect, sudah tidak menerima pasokan chargernya. Nah, itu kejadian seperti yang di baterai laptop seperti itu. Itu memang fast charger, tetapi charger yang itu hanya pengen cepat, istilahnya ya bagaimana, ya penuh ya dianggap, tetapi sebenarnya itu belum penuh. Nah, kita contohkan untuk sistem balanced ya, balanced untuk sistem charger baterai. Kita contohkan yang kita punya yang sistemnya ini, kita memakai ya, kita dulu. Nah, seperti ini fungsinya sama untuk mengatur keseimbangan atau voltase tiap baterai. Kita ujikan untuk berapa voltase. Ini untuk sistemnya kan saya memakai 24 volt. Kita lihat untuk untuk 24 voltnya sama sini. Kita lihat. Nah, saya bilang tadi untuk 24 volt itu ya awam membaca sistem 24 volt, tetapi kondisi baterai keadaan standby itu sekitar 13,1 13,2 dikali 2 26, maaf nggak kelihatan. Nah, ini 26,4. Terus kita lihat fungsi dari BMS yang kita coba. Untuk ini sudah agak berat ya ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe
Nah, ini fungsinya mungkin ada video-video yang terbaru. Kalau sahabatku semua subscribe, nanti akan dapat notifikasi informasi yang terbaru. Ini kita sudah menginjak yang lebih lagi dari yang kemarin-kemarin. Nah, kita lihat tiap selnya itu nanti akan sama. Ini fungsinya untuk balancer 13. Kotor 13,2 akan sama, sistemnya sama untuk semua baterai yang di seri paralel, itu nanti akan sama. Nah, itu kunci dari merakit atau membuat baterai yang seri paralel. Jadi itu dulu untuk perakitan, kita lanjutkan karena sudah malam. Rakit untuk baterai lithiumnya, alangkah baiknya sebelum kita rakit, kita cek lagi untuk voltasenya. Permasalahannya untuk perakitan kita tidak menggunakan holder baterai. Kita untuk menghemat biaya menggunakan atau kita pakai lem Korea atau ini. Jadi kita mengusahakan untuk baterai memang benar-benar sehat. Jadi sekali kita rakit itu sampai waktu pemakaian ya sesuai dengan lifetime si baterai. Jadi kita usahakan seawet mungkin kita cek untuk voltasenya sebelum dirakit. Ini tadi sebagian sudah kita rakit, tadi terlupa untuk kita cek voltasenya. Oke, masih normal semua, masih di posisi voltase full charge, jadi tidak ada penurunan. Kita langsung ke perakitan. Nah, itu sudah kita rakit. Nah, ini yang sudah kita, jangan lupa untuk dikasih label atau nomor untuk paralelnya agar tidak keliru penempatan. Kita akan menginginkan yang seperti datasheet yang telah saya buatkan catatan agar tidak geser atau tidak berubah posisi. Kita menginginkan untuk baterai sesuai dengan datasheet yang telah kita. Nah, kita menggunakan penjepit dari baterai bekas, baterai Akivere A nya. Oke, sudah kita jepit supaya tidak bergeser. Kita kasih sedikit aja untuk tiap, biar tidak geser atau tidak goyang ketika kita merakitnya. Ini contohnya yang sudah kita lem. Setelah kita rekatkan dengan lem G,
kita menambahkan solasi yang bening atau transparan, karena yang kita lem itu kan hanya pembungkus atau web dari baterai, jadi akan geser-geser kita perkuat lagi dengan solasi yang transparan agar kelihatan penomoran untuk baterai yang telah kita rancang ini, yang urutan nomor 1 untuk plus dan yang 13 ini untuk main. Jangan lupa untuk rekan-rekan tadi, maaf, untuk perakitan cara meletakkan baterai itu harus seperti ini. Intinya seri itu plus bertemu dengan min, seperti itu. Jadi di zigzag ya, istilahnya untuk plus minus, kutub minus dari plus yang untuk baterai yang kedua bertemu dengan seperti ini. Oke, kita sambungkan untuk seri paralelnya. Untuk alat-alat yang kita gunakan untuk membuat rangkaian seri paralel untuk menyambung per sel baterai, kita memang tidak memproduksi baterai lithium, jadi alat seadanya kita menggunakan solder untuk menyambung, dan ini untuk plat nikel sebagai penghubung antar tiap baterai menggunakan yang tipis saja. Saya rasa cukup. Untuk kemarin saya cuma pakai seperti ini ya, intinya fungsi sama untuk menghantarkan atau menyambung tiap sel, dan kelebihannya sebagai kita gunakan yang ukuran 2 mili. Yang pertama, fungsinya untuk pengaman, kita gunakan yang tipis. Jadi semisal kalau ada trouble atau masalah di baterai, untuk keadaan daruratnya itu bisa terbakar atau terputus, sebagai ya, fungsinya fuse sebagai sekring. Terus untuk merekatnya kita pakai flux yang seperti ini, yang cair, jangan yang pasta, itu beda. Kita menggunakan yang seperti ini, kandungannya ada free chloride, jadi akan membersihkan kerak. Nah, kita nanti pakai cotton bud. Nah, ini nanti kita teteskan seperti ini, kita basahin sedikit. Nah, terus nanti kita gosok-gosokkan di permukaan yang akan disolder. Ini mempercepat, jadi tidak terlalu panas banget untuk cukup dengan solder 40 watt aja sudah cukup. Permasalahannya untuk baterai lithium, untuk kutub positifnya itu ada sekat ya, terbuat dari silikon, sebenarnya itu sudah dirancang kuat tahan panas. Tetapi yang langkah baiknya demi keamanan agar tidak rusak untuk sekat positif dengan negatifnya itu, kalau kelebihan panas ya mungkin ya namanya bahan plastik ya, walaupun terbuat dari silikon ya tetap bisa kemungkinan kalau kena panas yang berlebih akan rusak, dasarnya akan short atau konslet. Oke sahabatku semua, baterai telah kita rakit dan telah kita pasang BMS nya. Mohon maaf, memang untuk perakitan kita hanya memakai penyambungan tiap seri paralel, hanya menggunakan timah solder, tidak memakai spot welding. Ya, permasalahan untuk
perakitan baterai lithium ini hanya cuma untuk mengisi waktu luang, memang tidak produksi baterai lithium. Jadi kita tidak, ya sebenarnya pengen memakai spot welding, tapi belum apa ya, terpenuhi untuk kebutuhan alatnya. Oke, kita bahas untuk cara pemasangan BMS. Cara pemasangan BMS diusahakan ini sebenarnya bisa dicopot dulu ya, cuma soket, daripada nanti ada suatu hal yang tidak diinginkan. Kita copot dulu, kita pasang per serinya, per seri dari urutan kabel. Makanya kemarin diberi untuk tiap seri, untuk penomoran tiap seri itu bertujuan agar kita bisa tidak terlupa untuk nomor urutan dari serinya. Untuk sistem charger dari BMS ini ada 13, kita menggunakan seri 13 untuk pengisian baterai lithium. Jadi untuk port yang sebelah ada tulisannya B+, ini untuk posisi plus dari baterai yang telah kita rakit. Kita tadi memberi kode 1 paling ujung atau kutub positifnya, ini untuk plusnya, dan sebaliknya untuk yang minus, untuk diagramnya kita seperti ini. Untuk nggak kelihatan, kita tidak seperti ini. Untuk tabletnya memang layarnya tidak. Seperti ini untuk diagram pemasangan dari BMS. Jadi untuk seperti ini mewakili dari kabel cas ke tiap sel, dan yang positif negatif dari baterai 13 serinya menuju ke B min sini. Kita perbesar saja, kelihatan. Kalau di luar sebenarnya terang, tapi berisik banget nih. Kita mewakili, ini ada B min, kita mewakili ini. Dan untuk P ini untuk output atau untuk beban, dan yang C minus yang paling pinggir ini untuk charger, untuk charger yang minus. Yang plus langsung ke positif dari baterai rakitan kita. Terus yang minus dari sini, dari port colokan atau soket. Dari soket. Nah, ini kan tadi yang P, beban itu kan seperti ini.
kita ke B nya, dan untuk plus langsung ke positif dari baterai. Dan yang tengah ini untuk charger, nanti kita bahas di akhir. Jadi intinya perakitan seperti ini penampakannya, jangan sampai aneh ya sebenarnya. Makanya saya bilang tadi untuk soketnya kita lepas saja dulu biar enak saja. Kalau ada semisal kesalahan dari pemasangan, kita teliti lagi. Kalau yang bagi sudah yang berpengalaman tidak begitu tidak masalah kalau yang sudah pernah. Kalau yang masih tahap belajar, ya mohon untuk cari rekomendasi atau browsing dulu cara merakit, ya setidak-tidaknya sudah pernah merakit yang seri-seri yang kecil dulu, 3 seri, 4 seri, atau ya 2 seri, agar nanti dalam perakitan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Permasalahan baterai lithium ini terkenanya baterai mercon ya. Dalam artian ketika ada kesalahan atau error dalam perakitan, ya mungkin cara penyambungan atau sistem charger atau pemakaian, itu banyak faktor. Semisal kita ketika waktu penyambungan untuk tiap selnya kita memakai plat nikel. Nah, kita menggunakan plat nikel yang, dan jangan lupa untuk pemotongan kita menggunakan alat yang potong seperti ini. Ini alat wajib untuk digunakan dalam perakitan baterai lithium. Maaf, kemarin tang potongnya belum kita cantumkan dalam alat-alat untuk perakitan. Nah, contohnya untuk kehati-hatian dalam perakitan seperti ini. Masalahnya kita perakitan agar bisa terbaca di sistem BMS-nya, kita full charge. Nah, kelemahan full charge itu dalam perakitan ketika short atau konsleting, nah seperti ini. Nah, ini kita misalkan kita shotgun, makanya kita menggunakan plat nikelnya yang tipis, yang kecil. Jadi ketika ada kecelakaan asiden dalam perakitan, tidak merusak baterai. Baterai sekecil ini untuk discharge maksimal, ya intinya ketika di shotgun itu sampai kisaran 20-an ampere. Nah, ketika ada trouble, mungkin suhu terlalu panas atau mungkin overcharger, dia bisa meledak. Permasalahan di dalamnya itu ada istilahnya reaksi kimia dari bahan-bahan ya untuk positif dan negatif, dan elektrolitnya itu akan bereaksi ketika ada kesalahan. Dari rekomendasi atau yang dari sahabat semua yang belum paham, sebenarnya ketika sudah mengetahui teorinya baterai lithium itu speknya bagaimana, sebenarnya gampang, tidak susah. Loh, selama saya sendiri sudah 5 tahunan belum terjadi yang meledak atau kebakar. Ya intinya kita tahu teori dari baterai lithium itu, kita harus memahami dulu. Jadi segala sesuatu halnya itu harus tahu dari teori dasarnya. Kelebihan dari baterai lithium itu sendiri memang dilihat dari segi
berat walaupun dengan kapasitas yang sama lebih ringan. Terus untuk lifetime-nya lebih panjang. Lifetime dari baterai lithium itu sampai 3000 lifetime. Dalam artian lifetime dari posisi full charge 100% ke 0%. 0% dari kapasitas baterai lithium atau DOD-nya, depth of discharge-nya, itu kalau per sel itu di posisi ya kisaran 3 volt untuk 0%. Jadi untuk alat-alat yang memakai sistem satu sel itu ketika sudah menyentuh di posisi 3 volt, biasanya kalau sistem otomatis ya untuk modul yang di pasaran yang menggunakan apa tipenya saya lupa, yang menggunakan TP itu biasa kalau sudah voltase di 3 volt itu protect, itu posisi di DOD-nya. Jadi untuk memakai baterai lithium itu lebih awet ya, asal kita tahu cara merawatnya. Jangan kita memakai dalam posisi full charge langsung kita pakai sampai 0% atau 20%. Rekomendasi kalau sudah 20%, jangan sampai 0%, itu sudah kita cas. Syukur kita pertahankan di posisi 70%. Jadi kita pakai sebentar, kita cas. Tapi jangan terlalu mengecasnya, jangan terlalu penuh. Kalau semisal kita akan menyesuaikan atau kita pertahankan di 80%-nya, kita cas sebentar ya kalau umpama sudah full langsung kita cabut ya, pandai-pandailah untuk ada seperti ini, kita tambahkan voltmeter. Jadi seperti itu, jadi ketika menyentuh voltase kisaran kalau 13 seri itu kan full charge-nya 54,6 volt. Kalau sudah menyentuh di angka 54 volt kita cabut ya. Semisal kalau untuk perjalanan jauh ya kita full charge. Jadi kita pandai-pandai untuk merawat atau baterai lithium ini agar tidak cepat drop. Kita usahakan ya 50% kondisi baterai untuk penyimpanan yang aman, tapi baiknya ya di kisaran 70% agar lebih awet. Permasalahannya untuk semua baterai walaupun tidak dipakai, si baterai itu akan menguras voltasenya sendiri. Jadi kita harus mengetahui teori dari sistem baterai. Baterai sudah kita pasang di sepeda listriknya, sudah kita sambung untuk soket ke sepeda listriknya. Maaf, ini belum kita tutup, kita uji coba dulu. Kita on kan untuk kunci kontaknya, sudah menyala, dan kita coba untuk sudah bisa. Oke, jadi untuk baterai sudah selesai kita rakit. Kita menuju untuk sistem charger. Nanti kita akan merubah kebutuhan untuk charger sepeda listriknya. Seperti ini untuk bawaan dari sepeda listrik masih menggunakan aki atau baterai jenis VRLA, itu membutuhkan voltase ya 20%, rata-rata ya
18 atau 20% dari kapasitas baterai ini kita buatkan. Nah, untuk baterai VRLA itu rekomendasi 18 sampai 20% dari voltase baterai. Itu voltasenya 56,6 volt. Nah, kita modifikasi agar charger bawaan dari sepeda listriknya bisa digunakan untuk charger lithium. Permasalahan untuk baterai lithium hanya membutuhkan voltase 54,6 volt. Itu beda lagi kalau untuk charger lithium fosfat atau lithium 4 yang full charge-nya 3,6 volt. Itu nanti serinya juga akan lebih banyak. Permasalahannya untuk full charge-nya 3,6 volt. Dan kita membutuhkan lagi untuk charger, kan kita menggunakan port jack atau konektornya. Yang untuk chargernya kita gunakan kabel untuk komputer seperti ini. Untuk CPU komputer kita menggunakan yang 3 kabel tengah untuk chargernya, untuk sebelah samping untuk output plus dan minusnya. Nanti dilanjutkan video berikutnya. Sahabatku semua yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, jadi akan secara langsung mendapatkan notifikasi video atau informasi terbaru dari channel ini, channel WG Tekno. Oke, kita cukupkan sekian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.